Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang uji linearitas. Nah, di sini ada data kegiatan mahasiswa, yaitu berupa motivasi belajar mahasiswa, kemampuan berorganisasi, serta prestasi belajar mahasiswa. Nah, data di sini menyajikan 25 data yang telah tercatat sebagai motivasi belajar mahasiswa, kemampuan berorganisasi, serta prestasi belajar mahasiswa. Nah, dari 25 data ini kita akan melakukan uji linearitas. Apakah data yang kita dapat ini yang pertama, apakah hubungan antara variabel motivasi belajar mahasiswa dengan variabel prestasi belajar mahasiswa itu berbentuk garis linear? Dan yang kedua, apakah hubungan antara variabel kemampuan berorganisasi dengan variabel prestasi belajar mahasiswa berbentuk garis linear? Nah, kita akan menggunakan taraf uji signifikan 5%. Langsung saja kita buka aplikasi SPS 25. Ini adalah tampilan awalnya. Nah, untuk melakukan uji dari SPS 25 ini, langsung saja kita masuk ke variable view. Nah, di mana variabel view-nya di sini masih kosong ya. Kita bisa isikan yaitu pada kolom pertama motivasi belajar. Nah, di sini kita isi motivasi belajar. Lalu pada kolom kedua kita bisa isi dengan kemampuan berorganisasi. Selanjutnya, pada kolom ketiga kita bisa isi dengan prestasi belajar. Nah, untuk mengisi kolom-kolom pada variabel view ini kita dapat ketahui dari data yang udah kita peroleh ya. Nah, kalau semuanya udah lengkap kayak gini, ada motivasi belajar, kemampuan organisasi, prestasi belajar, dan semuanya telah sesuai dengan WIT 8 dan desimal 2, maka kita bisa masuk ke data view. Nah, langsung saja di sini udah terletak ya 3 variabel tadi. Kita bisa isi datanya dengan mengcopy pastekan ya. Langsung saja kita copy pastekan semua datanya dan pastikan di sini datanya ada 25 ya teman-teman, karena tadi ada 25 data yang kita miliki. Nah, pastikan tidak ada data yang tertinggal ataupun berkurang. Nah, kalau udah dipastikan ini udah pasti ada 25, udah pas, langsung saja untuk melakukan analisisnya kita bisa mengklik menu analyze. Nah, di sini kita pilih menu compare mean. Nah, kita cari menu compare mean dan ini compare mean, lalu klik mean. Nah, di sini ketik mean. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Di sini ya ada kolom dependent list juga independent list. Dengan yang pertama di sini ada motivasi belajar, kemampuan berorganisasi, dan prestasi belajar. Kita akan kelompokkan ke dalam 2 kolom ini ya, ke dalam dependent list juga independent list. Nah, yang pertama di sini ada motivasi belajar. Untuk motivasi belajar kita masukkan ke independent list. Selanjutnya untuk kemampuan berorganisasi kita bisa masukkan juga ke independent list. Dan yang terakhir ada prestasi belajar, ini kita masukkan ke dependent list. Nah, kalau semuanya sudah terbagi, kita pilih menu option. Nah, di sini kita checklist bagian test for linearity ya. Lalu klik continue dan klik tombol OK. Kita tunggu hasil dari perhitungannya. Nah, di sini udah muncul hasilnya, ada case processing summary. Di sini juga ada report ya dari prestasi belajar dikali dengan motivasi belajar. Lalu selanjutnya di bawahnya ada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA di sini juga mengenai prestasi belajar yang dikalikan dengan motivasi belajar. Selanjutnya di sini ada measure of accession ya. Nah, di sini juga masih sama yang mengenai prestasi belajar dengan motivasi belajar. Selanjutnya di sini ada report mengenai prestasi belajar yang dikalikan dengan kemampuan berorganisasi. Juga ada tabel ANOVA dari prestasi belajar dikalikan dengan kemampuan organisasi. Ada measuring of accession. Nah, data-data yang dapat kita peroleh ini akan kita gunakan untuk melanjutkan analisis ya. Kita bisa menggunakan tabel ANOVA yang udah kita peroleh dari perhitungan SPS 25 ini.
Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut. Nah, kan tadi kita udah punya soal ya, apakah hubungan antara variabel motivasi belajar dengan variabel prestasi itu berbentuk garis linear, dan apakah variabel kemampuan belajar dengan prestasi juga linear. Kita akan uji taraf 5%. Ini kita copy pastekan semua dulu hasil uji coba yang kita peroleh dari SPS 25-nya. Ini udah kita copy pastekan semua hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis ya, analisis dari hasil yang kita miliki. Nah, di sini untuk pembacaan hasil analisis yang pertama itu kita menggunakan tabel ANOVA untuk prestasi belajar dikali dengan motivasi belajar mahasiswa. Nah, hipotesis penelitiannya yaitu H0, hubungan variabel motivasi belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar bersifat linear. Dan ada H1 yaitu hubungan variabel motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu tidak bersifat linear. Adapun ketentuannya yaitu jika signifikannya itu lebih besar dari atau sama dengan alfa, maka H0 diterima. Namun jika signifikannya itu lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Kita lihat ke tabel ANOVA mengenai prestasi belajar dikali motivasi belajar. Di sini signya yang paling ujung ya, kita ambil yang definition from dictionary, yaitu sebesar 0,647. Nah, 0,647 ini lalu kita masukkan ya ke dalam sini, bahwasanya hasil analisis di atas itu kita peroleh nilai signya itu sebesar 0,647, di mana 0,647 merupakan lebih besar dari atau sama dengan alfa yang sebesar 0,05. 0,05 ini kita dapat dari 5% ya, maka hasilnya adalah H0 diterima sehingga garis linear. Nah, untuk yang kedua di sini kita menggunakan tabel ANOVA dari prestasi belajar dikali kemampuan berorganisasi dengan hipotesis berikut. H0-nya adalah hubungan variabel kemampuan berorganisasi dengan prestasi belajar bersifat linear, dan H1-nya itu variabel kemampuan organisasi terhadap prestasi belajar tidak bersifat linear. Nah, ketentuannya masih sama dengan yang pertama. Nah, untuk uji coba yang kedua ini kita menggunakan tabel ANOVA dari prestasi belajar dengan kemampuan organisasi. Di sini juga sama signya ya, kita ambil ke bagian terakhir yaitu sebesar 0,483. Kita masukkan di sini berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signya itu sebesar 0,483, di mana nilainya itu lebih besar dari atau sama dengan alfa, sehingga H0 diterima. Dengan demikian variabel kemampuan berorganisasi terhadap prestasi belajar bersifat linear. Nah, begitu ya teman-teman cara kita melakukan analisis dengan hipotesis yang kita miliki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.